Nah, di bagian awal pada pembahasan ini disampaikan kembali bahwasannya propagasi dari gelombang elektromagnetik atau perambatan gelombang elektromagnetik di dalam sebuah material itu sangat dipengaruhi oleh sifat dari material. Jadi, apakah perjalanan dia, perambatan dari gelombang elektromagnetik itu lancar, atau ada hambatan, atau dia ternyata memiliki karakteristik yang berbeda pada saat sebelum dan sesudah, atau di dalam, bahkan ya, di dalam material. Jadi, 3 parameter atau 3 sifat fisika dari material yang mempengaruhi propagasi gelombang elektromagnetik itu diingat-ingat ya. Yang pertama, permitivitasnya bahan. Jadi sebuah bahan dengan bahan yang lainnya pasti memiliki permitivitas yang berbeda. Kalau tidak tahu yang disebut dengan permitivitas, dia berasal dari istilah permit, perizinan begitu ya, mengizinkan atau tidak. Jadi semacam sebuah sifat yang dimiliki oleh benda yang berhubungan dengan boleh tidaknya atau bagaimana respon yang dimiliki oleh bahan terhadap gelombang elektromagnetik yang lewat di dia. Nah, respon di sini berhubungan dengan sifat kelistrikannya biasanya ya, permitivitas elektrik. Kemudian yang parameter kedua adalah permeabilitas. Mudah tidaknya, ini hampir sama permitivitas dengan permeabilitas ya. Jadi kalau permeabilitas itu biasanya dihubungkan dengan sifat kemagnetannya, jadi permeabel atau tidak pada saat gelombang elektromagnetik itu melewati material atau medium. Dan yang ketiga, yang sudah dibahas sebelumnya bahwa propagasi gelombang elektromagnetik itu sangat dipengaruhi oleh konduktivitas dari benda. Kemudian ketiga parameter ini, each of these parameters ternyata bergantung pada frekuensi gitu ya. To some extent on the frequency dari gelombang elektromagnetik yang datang. Jika permitivitasnya konstan misalkan ya, maka indeks bias dari medium itu akan bergantung pada persamaan ini. N sama dengan akar permitivitas relatif. Ini kalau konstan. Konstan ini artinya berarti dalam sebuah bahan itu dia punya nilai yang tunggal. Punya respon kelistrikan yang tunggal ya sama. Biasanya bahannya di sini homogen. Nah, jadi kalau permitivitasnya konstan, maka indeks bias dari mediumnya juga akan konstan, tidak mengalami variasi. Nah, tapi ternyata di dalam optik, tidak sesederhana itu kita melihatnya. It is well known from optics bahwa N, indeks bias itu ternyata fungsi dari panjang gelombang. Kalau kita lihat, di sini sudah diberikan contoh grafik yang menceritakan bagaimana indeks bias dari sebuah benda nilainya bervariasi bergantung pada panjang gelombang elektromagnetik yang datang di dalam bahan. Sumbu X menyatakan variasi panjang gelombang, sedangkan sumbu Y menyatakan nilai indeks bias yang dihasilkan. Nah, nampak bahwa dari kiri ke kanan, panjang gelombang yang lewat di dalam bahan itu semakin panjang atau semakin besar. Atau dengan kata lain, frekuensi dari gelombang yang datang itu semakin kecil. Dikembalikan ya. Kalau frekuensinya semakin kecil, berarti energi dia juga semakin kecil, yang berhubungan dengan energi foton. Indeks biasa di sini semakin kecil. Oke. Nah, prism or raindrop ini contohnya adalah prisma dan tetesan air hujan ya. Bends blue light, dia membelokkan cahaya yang berwarna biru lebih tajam daripada merah. Artinya, ketika kita lihat bagaimana warna biru atau cahaya biru dan cahaya merah itu merambat di dalam sebuah medium, di mana mediumnya di sini adalah prisma atau tetesan air hujan. Ternyata ada yang membeloknya itu sangat tajam, ada yang tidak begitu tajam. Gitu. Kalau tajam kan berarti dia bisa jadi 90 derajat.
Yang satunya yang tidak tajam berarti tidak 90 derajat. Jadi misalkan hanya 30 derajat atau 20 derajat. Artinya di sini ada keunikan ya. Ada sifat yang berbeda-beda antara panjang gelombang satu dengan panjang gelombang yang lainnya. And spreads white light out into a rainbow of color. Dan kemudian juga warna putih itu ternyata menyebarkan warna mulai dari ini tadi ya, ada yang merah, ada yang biru ya. Dia tersebar menjadi pelangi gitu ya. Ini adalah contoh lain. Contoh pertama tadi kan ada cahaya biru, ada cahaya merah yang diperbandingkan. Kemudian contoh yang lain dari peristiwa kebergantungan indeks bias terhadap panjang gelombang itu di pelangi. Jadi kalau Anda lihat pelangi itu kan dia memiliki banyak cahaya-cahaya yang bersifat spesifik warnanya, merah hingga kuning. Kalau kalian menghitung dengan menggunakan lagu pelangi, hanya ada 7. Tapi kalau Anda lihat di dalam rentang spektrum gelombang elektromagnetik, warna-warna merah sendiri itu sebenarnya punya banyak variasi atau tipe warna merah sendiri. Jadi merah muda, merah tua, merah marun, merah bata, dan sebagainya. Nah, mungkin kita kekurangan kosakata untuk menyatakan spesifikasi merah tadi. Nah, di sini kalau di fisika, kita punya cara yang sangat spesial untuk membedakan merah yang satu dengan merah yang lainnya, yaitu dengan menggunakan nilai panjang gelombangnya atau frekuensinya. Nah, di sini ternyata akan ada banyak warna pada daerah cahaya tampak. Masing-masing warna ini memiliki sifat pembelokan cahaya yang berbeda-beda ketika dia lewat di dalam sebuah medium. Nah, makanya itu sebabnya kenapa Magiku Hibiniu yang ada di pelangi itu mereka memiliki urutan yang khas, tidak pernah satu sisi ya, merah itu ada di atas, kemudian di satu kondisi yang lain merah itu ada di bawah. Nah, jadi biasanya urutan-urutan itu menunjukkan bagaimana sifat pembelokan yang terjadi di dalam medium. Kemudian fenomena yang barusan kita bahas, ini yang kita kenal sebagai dispersi cahaya. Jadi peristiwa sebenarnya dia berasal dari bands ya, pembelokan cahaya ya di dalam sebuah medium yang ternyata sebenarnya berhubungan dengan kelajuannya. Whenever the speed of a wave depends on its frequency, the supporting medium is called dispersive. Nah, ada hubungan antara dispersion dengan dispersif. Kalau dispersion ini adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan fenomena terjadinya hamburan cahaya dari sebuah cahaya polikromatik ketika mereka melewati medium. Nah, kalau misalkan cahayanya cuma satu, misalkan warna biru saja, ketika si warna biru itu masuk ke dalam sebuah medium, mereka akan berubah kelajuannya. Ingat, berubah kelajuan itu berhubungan dengan besarnya V ya. Tapi di samping itu, kecepatannya juga sangat bergantung pada arah perambatannya. Pembelokan ini biasanya kalau kita di fisika kita sebut sebagai ini ya, difraksi gelombang. Nah, sehingga sebenarnya baik dispersi dengan difraksi itu sendiri ada hubungannya gitu ya. Pada saat kelajuan dari sebuah gelombang elektromagnetik, dari suatu gelombang elektromagnetik itu sangat bergantung pada siapa yang bergerak, siapa yang melaju, atau bergantung pada frekuensinya. Nah, kita sebut medium yang punya perhatian pada keadaan ini sebagai medium yang dispersif. Artinya, bisa jadi sebuah medium itu tidak bisa membelokkan cahaya, tidak bisa membuat gelombang elektromagnetik menjadi berubah arah perambatannya atau berubah kelajuannya dan seterusnya. Bisa jadi. Nah, untuk material atau medium-medium yang tidak bisa mengubah kelajuan dari gelombang datang sehingga memiliki perbedaan karakteristik pada saat frekuensinya berubah-ubah, maka dia tidak bisa disebut sebagai medium dispersif. Jadi kalau
misalkan Anda ditanya, apa sih yang disebut dengan medium dispersif? Berarti medium-medium yang bisa menyebabkan gelombang elektromagnetik yang datang pada dia atau yang lewat atau merambat pada dia itu menjadi mengalami perubahan kelajuan. Dan gelombang elektromagnetik dan perubahan kelajuan ini sangat bergantung pada frekuensi gelombang elektromagnetik yang datang. Grafik ini biasa disebut sebagai grafik yang menunjukkan karakteristik dispersif dari suatu medium, atau bisa juga menjadikan grafik standar untuk menjelaskan fenomena dispersi gelombang sebenarnya ya. Bisa dilihat dari nilai indeks biasnya. Loh, kok bisa nilai indeks bias? Bukannya tadi berhubungan dengan kelajuan. Jadi kalau frekuensi berbeda, kelajuannya juga berbeda. Bukannya seperti itu yang disebut dengan dispersi. Ya, betul. Kalau Anda masih ingat, indeks bias itu didefinisikan sebagai rasio antara kecepatan gelombang elektromagnetik di dalam vakum terhadap kecepatan gelombang elektromagnetik di dalam medium. Nah, artinya indeks bias itu berhubungan dengan kecepatan perambatan gelombang di dalam medium. Jadi sama saja sebenarnya. Kalau kita lihat di sini, Anda masih ingat, Pak, saya mau tuliskan ya, indeks bias itu persamaannya adalah N sama dengan C dibagi dengan V. Artinya antara N dan V itu saling berkebalikan ya. Jadi kalau V-nya besar, N-nya kecil. Kalau kebalik ya, kalau N-nya kecil, V-nya besar. Kalau kita lihat di sini, N-nya kan kecil. Panjang gelombang 4.000 sampai 7.000 ada peningkatan panjang gelombang, tapi ternyata indeks biasnya mengalami penurunan. Dengan kata lain, kecepatan perambatan gelombang ini mengalami peningkatan, kan ya, kalau dihubungkan dengan persamaan. Nah, intinya N itu merepresentasikan V juga. Nah, di sini V ini akan sangat nampak sekali dia bergantung pada panjang gelombang. Gitu. Nah, keterangan yang berikutnya yang cukup unik adalah bahwa gelombang itu yang jelas punya frekuensi yang berbeda-beda ya, tergantung pada siapa yang lewat. Because waves of different frequency travel at different speeds in a dispersive medium, karena gelombang dengan frekuensi yang berbeda-beda itu akan bergerak dengan kelajuan yang berbeda juga di dalam medium dispersif. Ingat ya, ada keterangannya ya, di dalam medium dispersif. A waveform that incorporates a range of frequency will change shape as it propagates. Nah, waveform, tahu waveform, bentuk gelombang ya, yang bersesuaian dengan daerah frekuensinya, dia akan berubah bentuknya. Bagaimana bisa membayangkan perubahan bentuk gelombang? Kan gelombang kan sudah bisa dibayangkan pasti ada bukitnya, pasti ada lembahnya, gitu kan ya. Nah, di sini ada sesuatu yang unik. Kalau misalkan kita lihat, ternyata bentuk gelombangnya itu membentuk sesuatu yang coba kita lihat di sini ya, karena kan berhubungan dengan persamaan gelombangnya juga. Dia memiliki sharply peak with wave typically flattens out. Jadi sebuah puncak yang tajam itu akan dihasilkan ya, baru kemudian dia flattens out. Artinya ada puncaknya, ada flatnya gitu maksudnya. And whereas its sinusoidal component travel at the ordinary wave. Nah, sedangkan untuk komponen sinusoidalnya dia akan bergerak dengan kecepatan yang seperti biasanya, kecepatan fasenya. Ya. Jadi kecepatan perambatannya itu sama seperti biasanya. Jadi kalau misalkan yang bergerak itu warna merah gitu ya, ya udah dia bergerak dengan kecepatan perambatan warna merah. Nah, kemudian yang berbeda adalah ketika dia lewat di dalam medium dispersif, bentuk gelombangnya tidak bisa unik punya satu apa namanya, atau punya keseragaman ya, keseragaman amplitudo untuk setiap puncak-puncaknya. Nah, kalau kita kalau kita lihat di sini persamaan umum dari apa nih, kecepatan perambatan gelombang ya.
Ini kan sudah pernah kemarin kita bahas. P sama dengan omega per K. Maka yang unik adalah ada sebuah paket-paket gelombang gitu ya, yang mereka bergerak dengan sebuah kecepatan tertentu bersama-sama berbarengan gitu ya, yang disebut sebagai kecepatan grup. Samanya seperti ini. Kalau digambarkan, nah 9.20 itu menunjukkan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa ada sebuah puncak, ini daerah puncaknya di sini, kemudian dia mulai flat lagi, nggak sampai flat ya, mulai mengecil lagi begitu ya, yang dimiliki oleh satu bentuk kelompok gelombang. Ini dianggap sebagai satu grup, satu kelompok begitu ya. Tapi kecepatan perambatannya tetap sama, V dari gelombang aslinya, ordinary wave-nya itu tetap V, tapi satu paket ini akan bergerak dengan kecepatan tertentu sebesar Vg. Jadi ada V, ada Vg. Vg itu menyatakan satu kelompok ini, V itu menyatakan satu wave ordinary-nya sendiri. Jadi beda ya, wave ordinary sama wave paket. Ini yang terjadi ketika dia merambat di dalam medium dispersif. Nah, tujuan dari apa yang mau disampaikan di sini sebenarnya mau menghitung berapa sih besar frekuensi yang dimiliki oleh sebuah gelombang elektromagnetik yang dia memiliki kebergantungan pada nilai permitivitas di dalam bahan non-konduktor. Nah, ini spesifik untuk membahas yang non-konduktor sebenarnya. Model yang dipakai, model yang sederhana saja. Jadi misalkan di sini dia mengambil modelnya itu berbentuk perilaku elektron di dalam bahan dielektrik. Nah, gitu. Ini dijadikan sebagai pendekatan paling baik ya. It is at best an approximation to the truth. Pendekatan dengan sesungguhnya gitu ya. Akan tetapi meskipun dia hanya sekedar pendekatan ya, secara kualitatif sebenarnya hasil yang diperoleh itu lumayan cukup baik gitu ya. Dia bisa membuat semacam mekanisme yang masuk akal, plausible mechanism untuk peristiwa dispersi di dalam medium transparan. Nah, di sini mulai disebutkan bahwa yang sedang akan dibahas, gimana maksudnya? Yang akan dibahas itu adalah perambatan gelombang elektromagnetik ketika dia berada di dalam medium yang transparan. Ya, contohnya gelas, plastik, kemudian akrilik, dan seterusnya. Dari sini dia mulai menurunkan ya, dimulai dari menghitung persamaan geraknya, menentukan persamaan gerak dari elektronnya, F binding. Dia nilainya berhubungan dengan K spring. Loh, kok bisa ada hubungan dengan pegas? Karena elektron ketika dia itu ada di dalam sebuah benda ya, dia kan sebagai salah satu penyusun materi ya, elektron itu ya. Nah, elektron di sini dalam keadaan tidak diam di dalam bahan, di dalam struktur mikroskopiknya gitu ya. Dia dalam keadaan bergerak. Satu, dia bergeraknya itu secara orbital, ada gerak orbital elektron. Gerak yang lainnya yang Anda pernah bahas juga, Anda pernah ketahui adalah ini, gerak vibrasi dia, vibration dia di dalam ikatannya dengan molekul atau dengan atom. Ada dua gerak ya. Nah, di sini katakanlah sudah ada persamaannya, gitu ya. Kita menggunakan persamaan dari pegas dan kita, maksudnya Griffith ya. Dia menggunakan persamaan pegas. Oke, seperti ini. K spring X sama dengan M omega 0 kuadrat X. Oke. Ini representasi sederhananya. Jadi karena spring atau pegas itu kan bergerak naik turun di sekitar titik timbang, maka kalau dia digambarkan dalam bentuk gelombang ya seperti ini. Oke. Kemudian
Muncul juga bentuk gelombang yang lain, maaf, gaya yang lain, yaitu gaya damping. Sebagai ini ya, semacam gaya, apa namanya, gaya penghambat ya. Damping force itu kan gaya hambat sebenarnya ya. Practically, any binding force can be approximated this way for sufficiently small displacement from equilibrium. Oke, ini masih miliknya elektron tadi ya. Kemudian, misalkan elektron itu berada pada suatu keadaan yang memungkinkan adanya gaya gesek di situ ya. Gaya gesek itu kan bisa jadi karena bergesekan dengan elektron di sekitarnya, elektron dari atom yang lain. Di sini memang harus muncul satu gaya lagi supaya plausible, masuk akal gitu ya. Ada F damping. Kalau tadi kan F gerak aslinya si elektron, sekarang F damping. Again, I have chosen the simplest possible form. The damping must be opposite in direction of velocity, and making it proportional to the velocity is the easiest way to accomplish this. Nah, jadi artinya ditambahkan satu gaya baru yang arahnya itu berlawanan dengan arah gerak si gelombang. The cause of the damping doesn't concern us here. Kita nggak perlu memikirkan apa sebenarnya penyebab dari adanya damping ini ya. Nah, sekarang baru kita masukkan gelombang elektromagnetiknya. In the presence of an electromagnetic wave, nah, ketika ada gelombang elektromagnetik, frekuensinya omega itu datang ke dalam bahan ya, dia akan mengalami polarisasi pada arah X. Nah, jadi gerak naik turunnya apa namanya? Gerak pergetarannya ya, getarannya itu kan mewakili polarisasi dari gelombang elektromagnetik ya. Itu ada pada sumbu X, kemudian kalau kita lihat di sini F dampingnya juga pada sumbu X ya. Ternyata polarisasinya ini, polarisasi dari gelombang elektromagnetiknya itu berhubungan dengan ini arah gerak dari si elektron. Jadi Anda bayangkan ya, elektron itu berada pada suatu titik timbang, kemudian dia bergerak naik turun seperti pegas tadi ya. Naik turunnya itu dinyatakan dalam arah X. Nah, ternyata ketika gelombang elektromagnetik datang melewati si elektron, elektron dari si bahan non-konduktif tadi atau yang transparan tadi yang disebutkan ya, dia punya arah polarisasi yang sama. Nah, kan ketemu jadi artinya ada sesuatu yang akan terjadi di sini. Minimal yang bisa kita bayangkan, oh mungkin akan ada nih superposisi gelombang, kan gitu. The electron is subject to a driving force. Nah, dia katakan di sini, elektron akhirnya akan merasakan sebuah gaya penggerak akibat adanya gelombang elektromagnetik yang datang. Di sini, si elektron memiliki gaya penggerak F driving sebesar Q dikalikan E, di mana E itu adalah medan listrik dari gelombang elektromagnetik yang datang. Anda bisa lihat di sini frekuensinya sebesar omega. Oke, omega ini frekuensinya si gelombang elektromagnetik. Tadi juga muncul frekuensi sebenarnya. Coba kita scroll ke atas. Nah, ada omega 0. Omega 0 itu adalah frekuensi dari getarannya si elektron. Bedakan ya, ada elektron di sini sebagai perwakilan bahannya, bahan transparannya yang bersifat non-konduktif. Dia dalam kondisi bergetar. Kemudian ada gelombang elektromagnetik datang, dia juga memiliki spesifikasi frekuensi, ya. Bergetaran juga, nah, besar omega. E0 adalah amplitudo dari gelombang. Oke, kemudian dimasukkan semua ya, kita pernah belajar ini di mekanika, persamaan geraknya, hukum kedua Newtonnya menjadi komplit sudah nih. Bahwa MD kuadrat X per dt kuadrat itu sama dengan jumlahan dari F binding elektron, F damping yang dirasakan oleh elektron, dan F driving yang dirasakan oleh elektron karena kehadiran gelombang elektromagnetik. Semuanya fokusnya pada si bahan. Jadi ini kan persamaan geraknya si elektron dari bahan. Oke. Baik, ini seperti biasa nih persamaan geraknya sudah komplit ya, dia dinyatakan sebagai fungsi dari T.
X ini menyatakan arah polarisasi baik si elektron dan si gelombang elektromagnetik tadi. Kemudian solusi dari persamaan gerak tadi yang komplit itu adalah ini, 9156. Di mana X0-nya ini kan amplitudo ya sebenarnya, amplitudenya amplitudo kompleks. X0 itu mewakili amplitudo kompleks dari medan listrik. Medan listriknya ini fungsi sebagai fungsi dari amplitudo medan listrik. Jadi X0 kompleksnya itu sama dengan Q per M dibagi ini ada omeganya dikalikan amplitudo medan listriknya. Kemudian dihitung juga momen dipol dari bagian real. Wah, dia disebutkan bagian real, berarti ada yang imajiner juga sepertinya ya. Jadi solusi dari ini 9.156 itu menunjukkan ada yang real, ada yang imajiner gitu maksudnya. Untuk yang bagian real, X bar-nya itu bernilai Q kuadrat per M dibagi omega 0 kuadrat min omega kuadrat min I gamma omega XT. XT itu ini ya, 9156, di mana X0-nya tuh ini. Nah, kalau 9157 dimasukkan ke 9156, dia kompleks jadi seperti ini. Kompleks, komplit maksudnya ya. Nah, ini paket komplitnya. Dikalikan dengan Q, maka ini Q kuadrat. Nah, ini momen dipolnya. Yang menarik itu adalah ininya. Kita lewati ya, ini menghitung polarisasi yang terjadi di dalam bahan. Okay. All the manipulations we went through before carry over on the understanding that the physical polarization is the real part of P, just as the physical field is the real part of E. In particular, the proportionality between D and E in the complex permittivity, ini persamaan permittivitas kompleks, and the complex dielectric constant in this model is dinyatakan dengan 9161. Nah, permittivitas ini ternyata memiliki bentuk yang dia sangat bergantung sekali pada frekuensi. Coba lihat, ada frekuensi omega J, ada omega. Omega ini berarti frekuensi gelombang tadi ya, gelombang datang. The imaginary term is negligible, however, when omega is very close to one of the resonant frequency, it plays an important role, as we shall see. Nah, jadi permittivitas yang sudah, ini permittivitas dari bahan ya. Kalau bahannya berbeda, ya epsilon R-nya juga akan berbeda. Sangat bergantung pada frekuensi gelombang datang dan ini frekuensi resonansi. Siapa yang beresonansi di sini? Nah, yang bergetar kan hanya ada dua bahan di sini. Satu, getaran dari elektron dengan frekuensi getar sebesar omega 0. Yang satunya itu bahannya adalah gelombang elektromagnetik. Kalau kita mau ambil istilah siapa yang bergetar di sini, ambillah katakanlah fotonnya gitu ya kan. Di sini partikel dari gelombang elektromagnetik kita punya istilahnya ya, punya namanya yaitu foton. Nah, si foton ini juga memiliki frekuensi getar yang nilainya sebesar omega. Nah, ketika si omega ini bertemu dengan omega 0, pada suatu keadaan tertentu, di omega tertentu ya, ada kesamaan frekuensi. Jadi pada saat gelombang datang memiliki frekuensi getar yang sama dengan si elektron, nah, maka frekuensi tadi itu kita sebut sebagai frekuensi resonan. Biasanya beberapa hal itu akan sangat mudah untuk dikarakterisasi, maksudnya ditandai ya. Oh, yang lewat ketika sebuah gelombang elektromagnetik lewat pada bahan kaca yang dia dibuat pada temperatur 150 derajat Celcius, ternyata frekuensi resonansinya menghasilkan serapan sekian gitu ya. Ada yang terserap banyak di frekuensi sekian gitu ya. Atau ketika bahannya itu maksudnya kaca, dia dibuat pada suhu yang lebih tinggi lagi, misalkan suhu 150 derajat Celcius, ternyata frekuensinya bergeser lagi, dan seterusnya. Artinya frekuensi resonan itu bisa dipakai untuk mengkarakterisasi setiap bahan. Ya.
Nanti bisa dipakai untuk menghubungkannya dengan sifat absorpsi sebenarnya. Oke, jadi di sini sudah muncul istilah baru namanya resonan frekuensi. Frekuensi resonansi. In a dispersive medium, the wave equation for a given frequency is, oke, kalau ini kan nggak ada masalah ya. Sebenarnya mau di bahan dispersif atau non-dispersif, persamaan gelombang ya bentuknya seperti ini ya. Kemudian dengan solusi E-nya begini, ini solusinya, ini persamaan diferensialnya, ini solusinya. Lihat bahwa fungsi E-nya itu bergantung pada variabel Z, Z itu posisi, mewakili solusi untuk yang sebelah kiri sama dengan ini ya. Sedangkan T itu mewakili solusi dari yang sebelah kanan. Lalu kemarin juga sudah kita bahas bahwa K kompleksnya juga muncul, gitu ya. Ada yang bagian real, ada yang bagian imajiner. Kemudian yang bagian imajiner ternyata memberikan kontribusi pada atenuasi gelombang yang terjadi. Tahu atenuasi ya? Pelemahan amplitudo gelombang elektromagnetik karena diserap bahan. Jadi ketika gelombang itu masuk ke dalam bahan, amplitudonya mengecil ternyata. Itu namanya mengalami atenuasi. Attenuated. This is hardly surprising since the damping absorb energy. Nah, ternyata atenuasi itu muncul karena ada damping absorb. The damping absorbs energy. Jadi ada yang menyerap energi dari gelombang elektromagnetik. Nah, disebut penyerapnya itu adalah damping tadi. Untuk mewakili peristiwa atenuasi ini kita bisa gunakan ini ya. Atenuasi kan sebenarnya muncul pada bagian eksponensial. Eksponensial min KZ gitu ya. Kalau misalkan kita mau hitung yang diserap itu adalah energi. Energi berhubungan dengan intensitas. Intensitas itu kan kuadrat dari medan listrik, kuadrat dari E. Nah, maka kalau E-nya dikuadratkan, komponen eksponensial ini, eksponensial min K, kappa Z, itu menjadi kuadrat, pangkat 2. Jadi eksponensial min 2KZ. Artinya, ketika kita melihat ada absorpsi energi gelombang elektromagnetik, maka atenuasi yang terjadi, pelemahan gelombang yang terjadi itu sebesar 2 kappa. Gitu. Alfa ini atau 2 kappa ini disebut sebagai koefisien absorpsi. Absorption coefficient. Lalu ada persamaan untuk indeks bias. Nggak ada masalah ya. N sama dengan CK per omega. Kok jadi CK per omega bukannya C per V? V itu kan omega per K. Sama aja. Nah, jadi kalau kita jabarkan lagi untuk bagian K-nya, propagasi gelombangnya, bilangan gelombangnya ya, yang bagian ini, eksponensial I, KZ, omega T. K-nya itu ada aproksimasi atau pendekatan yang digunakan. Dia menggunakan ekspansi binomial. Bahwa K-nya itu sama dengan omega per C dikalikan dalam kurung 1 ditambah NQ kuadrat per 2M is epsilon 0. Epsilon 0 berarti ini permitivitas di dalam vakum ya. Sigma dari Fj per omega J kuadrat min omega kuadrat min I gamma J omega. Gamma itu mewakili dampingnya. J, ada J di sini. Ya, di sini ada J. Apa nih maksudnya J? Oke. J itu kan munculnya pada komponen frekuensi resonansi ya. Frekuensi resonansi berhubungan dengan ini, frekuensi dari si elektronnya yang dia punya kemiripan dengan frekuensi gelombang elektromagnetik. Nah, artinya J ini akan mewakili elektron-elektron yang ada di dalam bahan. Oke. Hasil akhir yang ingin ditekankan itu di sini berhubungan dengan grafik ini. Oke. Mungkin beberapa dari Anda tidak mudah untuk mencari informasi atau mendapatkan informasi dari grafik ini ya, kecuali sudah baca bukunya. Oke. Jadi, betapa sebuah grafik itu akan
makna yang dalam terhadap sebuah fenomena yang terjadi. Nah, dalam hal ini fenomena yang mau kita jelaskan adalah dispersi. Dispersi dari gelombang elektromagnetik ketika melewati medium dispersif. Dua kurva ini menyatakan pertama itu adalah kurva dari alfa atau koefisien atenuasi. Koefisien absorpsi. Alfa kan sama dengan 2 kappa tadi ya. Koefisien absorpsinya bentuknya ini ya, memiliki sebuah puncak pada daerah omega J. Omega J itu apa tadi? Frekuensi resonan. Di frekuensi dari elektron yang mirip dengan frekuensi dari gelombang elektromagnetik yang datang. Frekuensi resonans omega J. Kemudian grafik yang kedua ini adalah grafik atau kurva dari N-1. N itu indeks bias, tapi di sini dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Dia berhubungan dengan persamaan ternyata. Nah ini. Nah, jadi 9170 dan 9171 itu kalau digambarkan sebagai fungsi dari omega, itu seperti ini kurvanya. Oke, kok bisa ya? Ya bisa, ini harus dimasukkan satu persatu angkanya. Cuma di sini kan kita tidak diberikan data bagaimana bisa menggambarkannya. Gitu ya. Intinya pokoknya kita punya dua buah kurva. Ya. Kita lihat. Kurva yang pertama, koefisien absorpsi itu dia punya puncak spesifik di daerah frekuensi tertentu. Kemudian nilai FWHM-nya, saya melihat ini FWHM ya, omega 1 sama omega 2. Jadi FWHM itu begini, kita punya sebuah puncak, ya, nilai maksimumnya ada di sini. Kalau kita ambil separuh dari maksimum, itu kurang lebih ada di sini. Nah, daerah sumbu X yang memberikan nilai separuh dari maksimum ada di sini. Oke. Ini sepertinya nilai FPHM-nya ya. Kemudian, di sisi lain juga ada, bisa kita lihat ya, bahwa si kurva N, kurva indeks bias itu, memiliki bentuk yang unik pada daerah frekuensi tertentu. Di mana itu? Kita lihat frekuensi omega 1. Omega 1 itu frekuensi di mana dua buah kurva mengalami intersection, perpotongan. Oke, ternyata tidak sekedar nilai FHM ya, informasi yang diperoleh itu ternyata ini adalah frekuensi yang menunjukkan intersection dari dua buah kurva. Kemudian kalau kita lihat lagi dengan data omega 2 ya, puncak dari kurva indeks bias yang ada di bawah tapi ya, itu berada pada daerah frekuensi omega 2. Daerah frekuensi omega 2. Kemudian kalau diteruskan kan ya berarti daerah sini ya. Nah, artinya kalau di awal kita sudah punya grafik, masih ingat ya, kurva yang pertama kali muncul pada bab ini itu adalah kurva indeks bias sebagai fungsi dari panjang gelombang. Benar ya? Indeks biasnya kan turun ya, kalau panjang gelombangnya itu meningkat. Atau indeks biasnya akan turun ketika frekuensinya mengecil. Bisa dipahami? Oke. Ini kan dari kiri ke kanan kan frekuensinya membesar. Kalau frekuensinya membesar, indeks biasnya juga akan membesar. Cek ya. Grafik pertama. Nah, ini. Frekuensi itu makin besar kalau kita lihat dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Frekuensinya membesar. Kalau kita lihat dari kiri ke kanan, panjang gelombangnya yang membesar. Nah, kita mau fokus di frekuensinya. Kalau dari kanan ke kiri, kita lihat grafiknya akan semakin naik. Benar ya? Artinya semakin tinggi frekuensi gelombang elektromagnetik yang lewat di dalam bahan, indeks biasnya juga semakin besar. Mereka bersifat linier. Oke, dapat ya? Back to the last graph. Nah, di grafik ini, ketika frekuensinya naik, dari kiri ke kanan kan naik frekuensinya. Indeks biasanya juga naik. Tapi, ada yang unik di sini. Pada keadaan omega 1, dia drop. Kok bisa? Ini kan berarti sesuatu yang
tidak biasa terjadi pada bahan gitu ya. Iya, benar. Ini tidak biasa terjadi. Kita sebut dia sebagai daerah anomali. Di sebelahnya ya. Anomaly dispersion. Jadi daerah omega 1 sampai omega 2 dia menurun. Padahal kan harusnya kan frekuensi naik, indeks biasa juga naik. Tapi dia menurun. Oke, menurun sampai pada kondisi omega 2 tertentu, dia mulai naik lagi. Seperti halnya sifat dispersi secara umum. Kalau frekuensi naik, indeks bias juga naik. Nah, daerah antara omega 1 dan omega 2 ini disebut sebagai daerah anomali dispersi. Nah, apa artinya? Artinya bahwa sebenarnya pada saat kita memvariasi frekuensi dari gelombang elektromagnetik, waktu kita mendekati daerah resonansinya, ternyata indeks bias mengalami anomali gitu ya, dispersi anomali terjadi. Sehingga fenomena yang bisa kita lihat saling mendukung ini ya, bisa dipakai sebagai acuan bahwa kalau misalkan kita mau melihat indeks bias dari sebuah medium, hati-hati di daerah anomali itu dia akan memiliki sifat yang berbeda. Biasanya ya, kalau misalkan ada nanti ada yang ngambil topik tugas akhir ya di bidang optik, bidangnya Pak Misto, kalau variasi frekuensi yang sedang Anda teliti untuk melihat indeks bias bahan itu ya, itu tiba-tiba di luar kodratnya itu maksudnya harusnya frekuensi naik, indeks bias naik, ternyata dia frekuensinya turun. Nah, maka sebenarnya Anda sedang mengamati karakteristik dispersi dari sebuah bahan pada daerah frekuensi resonannya. Gitu. Dan bisa dipastikan pada daerah frekuensi resonan terjadi penyerapan yang paling besar. Kenapa? Ini kurva dari alfanya itu paling tinggi di daerah resonansi. Nah, sehingga damping terbesar itu atau gesekan terbesar, damping terbesar itu sebenarnya terjadi pada saat frekuensi gelombang itu mendekati frekuensi resonansi. Ini bisa dilihat di sini ya, di puncaknya ini. Puncak paling besar nih, absorpsi paling tinggi. Oke, gitu ya. Setiap bahan, hati-hati, setiap bahan itu akan memiliki daerah resonansi yang berbeda-beda. Nah, jadi ini sebenarnya bisa diterapkan pada karakteristik absorbansi dari berbagai macam bahan ya. Ini kan berhubungan dengan absorpsi atau absorbansi dari medium ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, antara kaca dengan akrilik, dia akan memiliki puncak alfa yang berbeda. Tidak hanya itu, indikator perubahan intensitas bahan intensitas cahaya saat melewati bahan, misalkan bahan yang mengandung kafein, bahan yang mengandung asam trigonelin, asam klorogenat, atau asam-asam yang lain itu bisa memiliki puncak absorbansi yang berbeda-beda, puncak absorpsi yang berbeda-beda. Nah, itu bisa dipakai untuk mengkarakterisasi Jadi, kandungan kafein misalkan ya, seberapa besar dilihat dari absorbansi yang dihasilkan. Dan tentunya harus mencari daerah omega J-nya itu di mana. Biasanya kalau sudah ini ya di tahap karakterisasi bahan, ini biasanya sifat optik yang dipakai untuk mengkarakterisasi itu absorbansi ya. Bukan dispersi, absorbansi yang bisa dipakai. Ini biasanya alat yang menghasilkan data absorbansi itu seperti spektrofotometer UV vis. Jadi semacam alat yang bisa mengukur absorbansi dari sebuah zat gitu ya pada saat gelombang elektromagnetik pada interval frekuensi tertentu tuh diberikan ya. Jadi spektrofotometer UV itu seperti itu cara kerjanya. Mulai dari spektrum
UV misalkan, tergantung nama alatnya ya. Kalau alatnya tadi kan saya bilang spektrofotometer UV vis, berarti daerah gelombang elektromagnetik yang diberikan itu dari UV sampai visible, cahaya tampak. Ya. Nah, di situ akan lihat daerah-daerah dengan puncak-puncak absorbansi yang dihasilkan. Oke. Di bahan kafein misalkan ya, absorbansinya itu terjadi pada, kalau nggak salah, di panjang gelombang 297 nanometer. Nah, di daerah panjang gelombang itu bisa dipakai untuk melihat kandungan kafeinnya banyak atau sedikit. Kalau absorbansinya banyak, berarti kafeinnya banyak. Kalau absorbansinya kecil, berarti kafeinnya sedikit. Seperti itu. Nah, sifat ini yang biasa dipakai untuk mengkarakterisasi dari sebuah bahan. Ini enaknya belajar fisika, itu seperti itu, Rek. Oke. Kemudian yang tidak kalah penting lagi, ini kita sudah perkenalkan ya, gambar 922 untuk fenomena anomali, dispersi anomali. If you agree to stay away from the resonance, the damping can be ignored and the formula for the index of refraction simplifies. Kemudian ada yang menarik lagi ya. Bentar. N runs below 1 above the resonance, suggesting that the wave speed exceeds C. As I mentioned earlier, this is no cause for alarm, since energy doesn't travel at the wave velocity, but rather at the two velocity. Moreover, the graph doesn't include the contribution of other terms in the sum, which add a relatively constant background that in some cases keeps n more than 1 on both sides of the resonance. Nampak di sini n-nya memungkinkan lebih dari 1 gitu maksudnya. Padahal kan n paling besar itu kan 1. Karena nggak ada kecepatan gelombang yang lebih tinggi dari ketika dia di dalam vakum kan gitu ya. Nah, di sini kita diarahkan pada keadaan if you agree to stay away from the resonance. Apa stay away itu? Jauh ya? Kalau ada away itu berarti kan menghindari begitu ya. Misal kita tidak mempertimbangkan resonan ya, ini topik lebih lanjut. Mari kita lihat daerah-daerah yang tidak berhubungan dengan resonan, tapi dia dijadikan indikator di sini ya, omega J-nya. Oh bukan, maaf. Omega J di sini ternyata natural frequency. Kalau misalkan kita abaikan keadaan resonansi, berarti kan tadi kan yang menyebabkan ada resonansi kan ada damping, gitu ya. Kita abaikan dampingnya, maka formula dari indeks bias akan berubah menjadi ini. Ini kan sama dengan persamaan yang tadi ya, omega J kuadrat dan omega kuadrat, tapi di sini ada yang berubah. Ya, komponen ini nggak ada. Gamma kuadrat J, omega kuadrat nggak ada. Tinggal omega J kuadrat dan omega kuadrat. Ya, ini. For more substances, the natural frequencies omega J are scattered all over the spectrum in a rather chaotic fashion. But for transparent materials, the nearest significant resonance typically lie in the ultraviolet, so that omega less than omega J. Jadi, ini disebut sebagai frekuensi alami for most substances, pada kebanyakan bahan. The natural frequencies omega J are scattered all over the spectrum. Tersebar pada seluruh spektrum gitu ya. Jadi nilai omega J-nya.
Tapi khusus untuk bahan yang transparan, resonansi signifikan terdekatnya itu biasanya berada pada daerah ultraviolet. Berarti frekuensinya lebih kecil daripada omega G. Omega itu berarti omeganya si bahan transparan ya. Maksudnya frekuensi getar dari si elektronnya bahan transparan itu pasti lebih kecil daripada omega G. Omega G itu frekuensi alami dari gelombang elektromagnetik yang dia macam-macam, tergantung ya. Daerah frekuensinya yang dekat dengan resonansinya itu berapa. Di sini kan masih muncul juga resonansi sebenarnya. Kemudian, oke. In terms of the wavelength in vacuum, vacuum itu punya hubungan lambda sama dengan 2 πc per omega. Maka ternyata N ini bisa dibuat bentuknya menjadi unik. Jadi kalau A itu kan mewakili ini ya, N kuadrat per 2M epsilon 0 sigma Fc per omega G kuadrat. Bentuk ini sama atau ada juga di suku yang ketiga. Jadi kita keluarkan NQ kuadrat per 2M epsilon 0 sigma Fj per omega G kuadrat. Sisanya tinggal omega G kuadrat ya, seper di bawahnya. Kita keluarkan, misalkan ini ya, yang dalam tanda kurung itu sama dengan A. A kita keluarkan menjadi 1 ditambah B per gamma kuadrat. Oke. Nah, persamaan 9174 ini disebut sebagai formula Cauchy, persamaan Cauchy, di mana A itu disebut sebagai koefisien refraksi, kemudian B itu disebut sebagai koefisien dispersi. Nah, persamaan Cauchy ini biasanya cukup baik menjelaskan fenomena dispersi di dalam gas in the optical region. To most gases ya. Tapi ternyata sebenarnya persamaan Cauchy itu juga bisa dipakai kalau bahannya itu selain gas. Pokoknya yang bentuknya itu transparan, optik ya. Karena kan kita kalau mau melihat karakterisasi optik dari sebuah bahan, yang biasanya kita lihat itu ini sudut pembelokan cahaya, jadi kan berhubungan dengan sudut biasnya ya. Kemudian ya sudut difraksinya berapa, kemudian warnanya ada perubahan atau tidak ketika masuk dalam bahan, kemudian apa lagi? Udah ya, biasanya itu yang diamati ya. Intensitasnya berapa? Kalau intensitas itu nggak harus warna juga sih. Jadi meskipun dia daerah infrared, kalau sensor cahayanya itu peka di daerah infrared, ya dia akan menunjukkan bahwa ada gelombang elektromagnetik di daerah infrared di situ. Gitu maksudnya. Jadi kita sebut sebagai persamaan Cauchy. What I have described in this section is certainly not a complete story of dispersion in non-conducting media. Nevertheless, it does indicate how the damped harmonic motion of electrons can account for the frequency dependence of the index refraction. And it explains why N is ordinarily a slowly increasing function of omega, with occasional anomalous regions where it precipitously drops. Oke, jadi yang sudah dijelaskan di sini, katanya ini bukan cerita yang komplit ya, dia hanya mau menjelaskan gambaran peristiwa dispersi pada medium non-konduktor. Nevertheless, tapi dia dia juga mengindikasikan bagaimana persamaan gerak harmonik elektron itu bisa menghitung kebergantungan indeks bias pada frekuensi. Nah, jadi yang sudah dilakukan di sini, ini kan N itu kan indeks bias ya. Indeks bias itu nilainya bervariasi apabila frekuensi gelombang elektromagnetik yang datang pada bahan itu bervariasi juga. Gitu.
Kalau 9173 cukup susah melihat gambaran perubahannya ya, kita pakai yang 9174 saja dah. Nah, di persamaan ini yang saya kotai, N dan lambda itu memiliki hubungan satu sama lain. Artinya kalau lambdanya berubah, N-nya berubah gitu. Kalau lambda itu kan panjang gelombang. Ketika dia merambat di dalam medium non-konduktor. Juga di dalam ini apa namanya? Dalam persamaan yang sudah diberikan itu sudah dijelaskan juga bahwa N itu mengalami penurunan slowly increasing, kenaikan yang lambat gitu ya, nilai N-nya lambat ketika omega itu divariasi. Juga ada informasi bahwa pada saat kita lihat di daerah omega J, frekuensi resonan, ternyata nilai N itu mengalami penurunan di daerah anomali. Oke. Kurang lebih itu informasi yang bisa kita peroleh ya. Jadi persamaan 9174 itu sejauh ini bisa dipakai untuk ini. Melihat bagaimana beberapa substansi itu akan memberikan nilai A dan B yang bervariasi. Jadi maksudnya begini. Ini kan mediumnya kan sebenarnya sudah dijelaskan bahwasanya Cauchy equation itu applies reasonably well to most cases. Jadi untuk gas itu biasanya dia bagus. Tapi ternyata kalau Anda cek di beberapa jurnal ya, persamaan Cauchy itu bisa dipakai juga untuk bahan-bahan yang terbuat dari liquid, cairan, terus yang terbuat juga dari bahan-bahan padat gitu. Nah, kalau dilakukan pengukuran, jadi cara mengukurnya itu begini. Ada misalkan liquid yang kita gunakan sebagai sampel untuk diketahui konstanta Cauchy-nya, ya konstanta A dan konstanta B-nya ya, itu adalah alkohol ya, atau metanol misalkan. Nah, di metanol itu kita lewatkan beberapa macam gelombang elektromagnetik. Ambillah dia dari daerah visible light, jadi merah hingga Meziguibiniu gitu ya. Kita lewatkan si Meziguibiniu itu satu persatu ya ke dalam metanol, kemudian kita ukur berapa indeks biasnya. Nah, metode untuk mengukur indeks bias itu macam-macam. Kalau yang sudah pernah Anda pelajari sejauh ini kuliah di fisika, untuk menghitung indeks bias itu kan menggunakan kaca pelan paralel ya. Nah, cuman kemarin itu ketika praktikum di fisika dasar lanjutan, Anda itu pakai jarum pentul. Ya benar ya, jarum pentul. Cahaya yang dipakai untuk diamati itu, mengamati adanya pembelokan cahaya, itu pakai cahaya, ini sayangnya, cahaya matahari ya. Karena ada juga penentuan indeks bias itu dengan menggunakan ini, monokromatik. Jadi Anda menggunakan misalkan lampunya HP atau laser gitu ya, dikenakan pada kaca paralel, kemudian dihitung dengan menggunakan persamaan pembiasannya Snell, yang N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Nah, kita bisa gunakan untuk mengukur indeks bias pakai metode itu, bisa juga. Metode lain yang nanti akan Anda bisa aplikasikan ini, nah, nanti Anda akan dapat praktikumnya itu di eksperimen fisika 2. Bisa dipakai metode difraksi Fraunhofer. Oh, difraksi Fraunhofer itu sekarang ya dapatnya ya. Jadi praktikum difraksi Fraunhofer itu bisa dipakai sebenarnya ya. Mau pakai celah tunggal, mau pakai celah ganda, mau divariasi lebar celahnya itu bisa dipakai untuk menghitung indeks bias sebenarnya gitu. Kemudian cara lain itu bisa menggunakan ini spektrometer Kisi. Udah praktikum ya. Nah, spektrometer Kisi itu bisa dipakai untuk menghitung indeks bias. Ada juga. Lalu metode yang lainnya pakai interferometer Michelson. Nah, itu akan Anda dapatkan di semester yang akan datang insya Allah ya. Kalau misalkan nanti praktikumnya udah bisa di lab, wah, lumayan Anda punya skill untuk mengukur indeks bias. Karena metodenya macam-macam.
Oke,